Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat tahun baru. Selamat kita menapaki kehidupan kita di tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat, penuh berkat. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap dalam pemberkatan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kita akan beribadat saat ini. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Ibadah permulaan tahun ini ditabiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah yang telah mengantar kita memasuki tahun 2021 ini. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang menaikkan pujian syukur, terima kasih kami kepadamu, karena kami sungguh percaya Engkau telah memimpin menyertai kami di perjalanan kehidupan kami di tahun 2020, sekalipun
ada begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, namun kami boleh dikuatkan, dimampukan Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi, melewati semuanya dengan baik. Dan kami bersyukur karena kami boleh ada memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Di hari pertama ini kami datang di rumah-Mu yang kudus dan suci. Kami hendak bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan di persekutuan ibadah ini kami rindu membawa pengakuan kami kepadamu. Karena jujur kami akui Tuhan, di perjalanan kehidupan kami seringkali kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kasih, tetapi seringkali justru kami hidup dalam kebencian. Kami saling menyakiti hati sesama kami. Istimewa kami menyakiti hati Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi perbuatan-perbuatan salah dan dosa yang kami lakukan, yang tak mampu hamba-Mu sebut satu demi satu. Namun kami sadar Tuhan mengetahui semua yang kami lakukan. Tuhan mengetahui semua perbuatan salah dan dosa kami. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami atas salah dan dosa kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi Tuhan, pujilah nama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpujilah sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Kagungan dan semarak ada di hadapannya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47, yang berbunyi demikian. Ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, di ibadah hari permulaan tahun, di hari pertama di bulan Januari ini, kami ada di rumah-Mu yang kudus dan suci. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman, karena kami tahu firman-Mu lah yang sanggup menuntun perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Dan karena itu Tuhan, ketika kami akan membaca firman, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman, hamba mohon Engkau mampukan hamba, beri hikmat bagi hamba, dan ampunilah salah dan dosa hamba-Mu ini, supaya saat ini hamba boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 8 yang berjudul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat yang baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bolehkah saya mengundang pelayan khusus untuk menyampaikan puji-pujian? Terima kasih untuk puji-pujian. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita semua tentu pasti sangat bersyukur
berterima kasih kepada Tuhan. Torang bergembira karena torang boleh melewati tahun 2020. Torang boleh melaluinya dan torang boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kalau orang mau kilas balik perjalanan kehidupan kita di tahun 2020, tentu kita semua akan mengatakan sepakat berkata bahwa di tahun 2020 ada begitu banyak persoalan yang kita alami, yang secara manusia banyak kali membuat kita merasa khawatir. Hampir semua makhluk di dunia ini, manusia di dunia ini, karena pandemi COVID-19 ini yang telah berdampak pada semua bidang kehidupan, bidang ekonomi, bahkan juga dalam bidang pelayanan. Orang hari Natal yang lalu cuma dibatasi beribadah khusus majelis dan UPK karena faktor pandemi ini. Tetapi setelah evaluasi melihat kondisi, sepakat badan pekerja sama dengan teman-teman majelis, orang baking 3 sesi Jo. Karena ada juga petunjuk-petunjuk lain untuk tidak membuat banyak orang berkumpul. Orang bikin 3 sesi dan semua menyepakati. Tadi saya waktu ibadah sesi pertama jam 8 kita sempat datang bahobah. Puji Tuhan, sesuai protap. Karena kalau banyak tanpa duduk yang kosong sebagai ketua jemaat, saya rasa sedih, rasa miris. Tetapi setelah melihat situasi kondisi tadi jam 8, hampir sama dengan ini. Ada kosmasi ini lebih banyak sadiki. Tetapi orang beribadah sesuai dengan protap. Karena kalau terlalu banyak yang bertanggung jawab, saya sebagai ketua jemaat. Kalau terjadi pembludakan, itu dampak dari pandemi COVID-19 dalam kehidupan pelayanan. Bahkan banyak orang yang masih bergelut dengan berbagai macam persoalan hidup sampai saat ini. Tetapi yang namanya guliran waktu, orang tidak bisa tahan toh. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, orang akan menjalani kehidupan ini. Orang akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Dan sebagai orang percaya tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh memampukan kita melewati tahun pergumulan tahun 2020 dan boleh menghantar kita ada di tahun 2021. Tahun yang baru. Tahun yang masih misteri bagi kita, masih rahasia bagi kita. Ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat orang lain. Kalau kita dengar berbagai komentar-komentar, apalagi yang bersifat ramalan, masih praduga, masih asumsi, banyak juga yang berpendapat bahwa di tahun 2021 ini itu persoalan, tantangan, pergumulan hidup yang tidak akan berkurang. Bahkan mungkin ada orang yang pesimis melihat bahwa di tahun 2021 ini bisa lebih besar tuh persoalan kehidupan ini. Yang lain yang optimis tentu akan melihat ya tahun 2021 orang akan bernafas lega karena itu vaksin, so siap mau kasih vaksin sekalipun belum semua ada. Dalam rangka
menjaga imun kita supaya ini pandemi COVID-19 ini nyanda lagi mau menyebar luas dan tidak akan kena lagi kepada kita. Dan ada banyak pandangan-pandangan berbeda, tetapi itu baru ramalan-ramalan, sifatnya ramalan karena orang belum alami. Ke depan orang belum bisa pastikan mau bagaimana itu kehidupan di tahun 2021. Tapi sebagai orang percaya tentu orang yakin cuma Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu mau jadi apa orang kehidupan di tahun 2021 ini. Orang telah ada di hari pertama di tahun 2021. Dan karena orang percaya cuma Tuhan yang tahu, karena dialah penguasa hidup kita, bahkan pengatur waktu, yang berkuasa atas waktu itu sendiri, tentu hanya kepada Tuhan kita pasrahkan kehidupan ini. Mengawali tahun 2021 di ibadah tahun baru yang pertama ini, firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita terambil dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini adalah seorang rasul yang punya pengalaman yang sangat unik dalam kehidupan pelayanannya. Mujizat Tuhan banyak kali dia alami dalam kehidupan Rasul Yohanes. Bahkan dia dari catatan sejarah, cuma Yohanes itu rasul yang nyandak mati sebagai martir. Semua mati, tetapi Yohanes dorang dah mau kasih mati. Kaisar Domitianus dah mau kasih mati. Dari cerita sejarah, Yohanes dah goreng di belakang goreng besar. Bapak Ibu kalau ke bagian selatan sana, boleh mau lihat tuh belakang goreng besar tuh, orang motoling akan gula, atau kalau orang Kawangku anja songara akan kacang. Besar sekali tuh belakang goreng. Tapi tuh belakang goreng itu diameter kira-kira 2 meter. DP garis tengah. Dah goreng akan Pak Rasul Yohanes, marnya ndak mati. Mujizat Tuhan menjadi nyata. Dan melalui tulisan buku yang saya baca, dialah satu-satunya rasul yang tidak mati. Digoreng tetapi mujizat Tuhan menjadi nyata. Dan karena itu dia dianggap orang sakti oleh Kaisar Domitianus dan dibuang ke Pulau Patmos. Dikucilkan ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos ini dia mendapat ilham, wahyu daripada Tuhan, penglihatan daripada Tuhan. Dan dia tulis dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 8 ini menceritakan tentang langit baru dan bumi baru yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang tetap taat, yang tetap setia. Ini menjadi motivasi dari Rasul Yohanes kepada jemaat supaya mau apapun penderitaan yang dialami, penganiayaan yang dialami, supaya jemaat Tuhan tetap taat, tetap setia, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bersyukur iman mereka tetap kuat. Memang ada begitu banyak juga yang murtad, yang kembali. Ada yang kembali pada ajaran lama Yahudi, ada yang memang murtad, sondak percaya ulang Yesus Kristus. Tetapi banyak yang tetap taat, sehingga ada buku yang berjudul Semakin Dihambat Semakin Merambat Kekristenan. Tetap orang percaya terus bertambah, bahkan sampai saat ini paling banyak penduduk di dunia ini adalah orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus yang sejak semula sudah disampaikan oleh para rasul
Firman Tuhan ini hendak mengingatkan mereka bahwa seperti ungkapan yang banyak kali orang dengar, badai pasti akan berlalu. Kita akan disiapkan satu tempat yang indah oleh Tuhan, dan diibaratkan oleh Yohanes kota yang kudus, yang indah, atau Yerusalem baru yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi itu gambaran tentang keindahan kota itu sama seperti perempuan yang mau dihias. Kita tanggal 15 November lalu kawin. Waktu udah hias tuh meitua, tak kira cuma bayar 1-200 ribu, juta kote. Apalagi mau ambil tumua yang paling mahal, yang dihias mau baking paling cantik. Itu orang kalau kawin, itu pengantin itu baking paling cantik dalam tapi hati. So boleh beli akan baju dengan apa segala macam. Apalagi kalau cuma mau beli cabo, doh berapa bal itu cuma mau sehias tuh pengantin itu. Memang dihias dengan harapan supaya jadi cantik sekali. Jadi digambarkan seperti itu. Kota yang akan disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang tetap taat, setiap orang yang tetap setia. Dan yang menjadi pemimpin, yang menjadi Allah mereka adalah Tuhan Allah sendiri. Yang menjadi umatnya adalah orang-orang yang tetap bertahan, orang-orang yang tetap setia. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada seluruh jemaat tentang bagaimana kuasa Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Dan Dia akan memberkati umatnya ketika orang terus bertahan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Satu waktu mereka akan diberikan mahkota kehidupan yang kekal. Biasa di dunia ini banyak menangis, tatap tangis dan air mata mewarnai kehidupan mereka. Tetapi di kota itu, di bumi baru dan langit baru itu akan diganti dengan sukacita dan kebahagiaan. Itu keyakinan Rasul Yohanes yang dia sampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Karena Yohanes pun menyadari kehidupan manusia terbatas adanya. Orang kan menyadari tompe hidup ini terbatas adanya. Dan satu kali kelak orang akan meninggalkan kehidupan kita di dunia ini. Penulis buku Rudy N. Asad dia bilang, kehidupan manusia di dunia ini dia ibaratkan seperti orang yang mampir minum di rumah kopi. Hanya seperti orang yang mampir minum di rumah kopi, artinya menggambarkan bahwa singkat, yang tidak dapat rasa tompe hidup di dunia ini. Solebe tua, orang kalau solebe tua, kalau 70, 80 sudah, so dekat-dekat untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang untuk kehidupan seperti itu. Kalaupun ada di satu daerah, orang lihat tuh orang 100 tahun, orang akan bilang, so dia tuh paling tua di kampung. Jarang. Kalau di sini saya sudah ada 90 tahun sekarang kan. Waktu lalu Opak Nathan Tandapai sampai 92 tahun. Opak Martin Tumbol 89 tahun. Itu cuma 90 tahun lebih cuma Opak Nathan. Sekarang Opak Tamber 89 tuh 90, paling tua. Di Picuan sana dulu waktu di Picuan, orang Picuan baru tapi banyak sudah di Picuan, ada opak yang berhari ulang tahun 100 tahun baking pesta rakyat. Karena dialah orang yang tertua. So berapa dekade, berapa lama, ya tidak pernah ada orang picah 100 tahun kau meninggal. Nanti itu opak itu fam kaulur kon baking pesta rakyat di sana. Nah, pikir ide ini pun kalau orang terapkan sini, kalau ada mau capai 100 tahun bikin pesta rakyat, pesta jemaat,
Paling tinggi sekarang 90, so opat tambah itu paling tinggi sekarang. Artinya kehidupan manusia itu paling tinggi 90 tahun atau 100 tahun. Pasti akan mengakhiri juga. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia kepada Tuhan, biar siksa hidup di dunia, karena gambaran situasi kondisi jemaat mula-mula ketika Rasul Yohanes menyampaikan firman ini memang siksa. Kaisar Domitianus ingin disembah seperti dewa, dan semua orang tidak menyembah dia seperti dewa atau seperti Tuhan akan dianiaya, akan ditindas, akan dibunuh. Orang Kristen yang konsekuen dengan imannya akan mengalami seperti itu. Beda dengan sekarang. Orang yang taat dan setia, pasti wali kota senang sekali, ibu lurah senang sekali, semua senang melihat masyarakat yang beragama, yang taat dan setia. Pemerintah akan senang melihat orang yang taat, yang setia, yang hidup dalam kasih. Tetapi pada masa itu terbalik. Jadi itu tantangan pergumulan orang percaya memang sangat luar biasa. Dan karena itu Tuhan melalui diilhamkan kepada Rasul Yohanes menyampaikan hal ini, bahwa pasti badai akan berlalu. Tuhan akan memberikan satu tempat yang baru, langit baru, bumi baru, dan bacaan saja Yerusalem baru akan disiapkan kepada setiap orang tetap taat setia. Itu bagaimana orang yang taat setia kepada Tuhan, yang selagi hidup di dunia baku mengerti, baku baik, baku sayang. Tetapi bagi mereka yang tidak taat dan setia, seperti ungkapan ayat terakhir, ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, sini dikatakan penakut maksudnya yang takut untuk melakukan firman Tuhan, yang takut kepada kaisar dan akhirnya murtad. Jadi tetapi orang yang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah kematian yang kedua. Dari firman ini juga orang bisa tahu bahwa Tuhan tidak hanya menyiapkan Yerusalem baru, Tuhan tidak hanya menyiapkan surga, tetapi Tuhan juga menyiapkan neraka. Neraka itu untuk siapa? Untuk orang-orang seperti yang disampaikan dalam ayat 8. Orang-orang yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Orang yang selama ini tuh berpikir cuma negatif terus. Orang-orang yang selama ini cuma berpikir tuh jahat terus dan lain sebagainya. Ada itu istilah yang banyak kalau orang dengar tuh. Banyak orang yang tidak senang melihat orang senang. Atau dia bilang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Ketika dia suka cuma dia itu yang boleh menikmati kesenangan, egois. Tetapi biarlah orang senang melihat orang lain senang, orang berbahagia melihat orang lain berbahagia, dan orang harus bersusah hati melihat orang lain susah. Orang bersedih ketika banyak orang juga yang bersedih. Seperti ungkapan firman Tuhan, menangis dengan orang menangis, bersukacita dengan orang bersukacita, berbahagia dengan orang berbahagia. Di tahun yang baru ini, kalau saya mau bertanya, mau suka kehidupan di tahun 2021 ini bagaimana? Mau suka sukses atau enggak? Mau suka bahagia atau enggak? Mau suka menikmati keberhasilan atau tidak? Pasti orang semua pasti menginginkan kesuksesan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan keberhasilan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya juga telah diimplementasikan lewat pujian tadi oleh majelis. Dia tidak menjanjikan bahwa orang hendak baku dapat yang persoalan. Karena yang namanya persoalan kehidupan dari dulu sampai sekarang tetap ada di kehidupan manusia. Itu persoalan hidup itu nanti habis ketika dunia ini kiamat.
pasti ada persoalan hidup. Tetapi Tuhan memberi janji bahwa Dia pasti akan menolong. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Mari kita jadikan lagu tadi untuk menjadi sumber inspirasi kita, bahkan jadi pegangan kita. Ketika ada persoalan, orang menyanyi lagu. Memang tak pernah Tuhan janji hidupmu tak akan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Dia berjanji akan selalu menolong kita. Dia berjanji akan memampukan kita menghadapi semua persoalan-persoalan hidup yang akan kita hadapi ke depan. Dan mari kita jadikan momentum tahun baru ini, orang membaharui komitmen kita. Tuhan, mulai di tahun 2021 ini, saya akan taat setia kepada Tuhan. 2021 ini, orang akan membaharui semua yang tompe kelemahan-kelemahan di tahun 2020. Orang berbenah dan kita percaya janji Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Karena orang berkeyakinan Tuhan yang kita sembah, kuasanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dan Dia yang berkuasa itu, Dia sangat mengasihi kita. Orang udah bikin perjamuan tanggal 27, perjamuan akhir tahun. Mau kasih ingat orang bahwa Dia rela mengorbankan tubuhnya. Orang makan roti, mengorbankan tubuhnya. Dipecah-pecah roti, dipecah-pecah gambaran tubuhnya yang rela disalibkan. Orang minum anggur mengingatkan kita, darahnya Dia rela tumpahkan, Dia rela mati untuk menebus kita. Kita umat ciptaan milik kepunyaan Tuhan, sangat disayangi oleh Tuhan. Jadi Dia berkuasa, Dia mengasihi kita. Dan karena itu mari kita hanya bawa keberadaan kehidupan kita di tahun 2021 ini hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Mari kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh tahu bahwa Engkau berkuasa di kehidupan kami. Dan kami pun sangat tahu bahwa Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami pun bersyukur karena penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Sekalipun di perjalanan hidup kami silih berganti, susah senang, sehat, bahkan dengan pergumulan yang begitu banyak kami alami. Namun kami sungguh percaya kami boleh ada seperti saat ini karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami.
kami boleh melewati tahun 2020 karena pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada di hari yang pertama di tahun 2021 ini. Tuhan, ada begitu banyak rencana kami, ada begitu banyak kerinduan kami, keinginan kami terjadi di tahun 2021 ini. Namun sebagai manusia biasa, kami tidak bisa memastikan perjalanan kehidupan kami ke depan di tahun 2021. Karena bukan kamilah pengatur waktu ini. Bukan kamilah yang berkuasa atas waktu yang kami jalani. Tetapi Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon kepadamu. Kiranya Engkaulah yang akan memegang tangan kami di tahun 2021. Engkaulah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami di tahun 2021. Dalam berbagai rencana program pelayanan kami. Baik kami sebagai jemaat-Mu, jemaat Kemim Baital, bahkan juga keluarga kami masing-masing, juga pribadi kami masing-masing. Engkau kiranya memberkati kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mencegah kami, Engkau menghalau kami ketika yang kami rencanakan, pikirkan adalah hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Tetapi kami mohon, topang kami Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami ketika kami merencanakan, berpikir, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa, Engkau sanggup dan mampu mengantar kami di perjalanan hidup 2021. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat, seluruh majelis jemaat, komisi-komisi kerja yang ada, UPK kolom 1 sampai 21. Engkau beri semangat kepada kami untuk melayani Tuhan. Apalagi di tahun pelayanan 2021 ini adalah tahun terakhir di periode yang akan kami akhiri. Engkau mampukan kami Tuhan. Engkau beri semangat kepada kami semua. Kami boleh saling mengisi. Kami boleh saling bersinergi untuk melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau pun memberkati semua jemaat Tuhan, supaya terjadi hubungan yang baik, kerjasama yang baik untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini milik Tuhan, nafas ini dari Tuhan, kesehatan, kekuatan yang kami miliki semua dari Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Kami percaya dalam pekerjaan dengan Tuhan Yesus, jerih payah kami tidak akan menjadi sia-sia. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini masih sedang diperhadapkan dengan persoalan hidup, dengan sakit penyakit yang mereka alami. Engkau kiranya menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya memberkati semua upaya proses penyembuhan mereka. Engkau beri solusi jalan keluar yang terbaik, beri hikmat bagi semua anggota jemaat-Mu yang sampai saat ini masih bergelut dengan persoalan-persoalan hidup mereka Tuhan. Apalagi efek dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka. Dan kami berdoa kepadamu untuk anggota jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, saudara-saudara kami, istri ataupun suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak kami atau adik kami, saudara-saudara kami, jemaat Kemim Baital yang berada di luar jemaat karena panggilan pekerjaan, tidak sempat pulang di hari Natal karena studi, tidak sempat pulang di hari Natal dan tahun baru ini. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau beri sehat, Engkau beri kuat kepada mereka. Engkau mendengar doa-doa kami
untuk mereka. Engkau dengar doa-doa mereka untuk kami yang ada di sini. Satukan kami dalam satu iman, harap dan kasih yang hanya berasal daripada Tuhan. Kalau di Natal dan Tahun Baru ini kami dibatasi untuk silaturahmi, untuk berkunjung dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, namun kami percaya Tuhan akan menyatukan kami dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong, menjaga mereka, orang tua kami, Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami. Engkau jaga dan lindungi mereka. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaatmu yang bersyukur, bersuka cita karena boleh berhasil dalam pekerjaan, dalam studi di tahun ini, sekalipun di tahun pandemi ini. Engkau kuduskan syukur sukacita mereka. Engkau berkati mereka, merekanya bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun pribadi ataupun pernikahan, Engkau berkati mereka di usia yang baru, pribadi atau pernikahan, berkat Tuhan mengalir di perjalanan hidup mereka. Ada komitmen baru yang boleh muncul untuk melayani Tuhan di tahun 2021 ini. Dan kami berdoa juga kepadamu Tuhan untuk pemerintah kami. Kau terus memberkati pemerintah kami dalam proses membangun negeri kami yang kami cintai. Dari pusat sampai desa dan kelurahan. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Girian, Kelurahan Girian Atas, semua perangkat pemerintahan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun berdoa kepadamu untuk semua upaya dalam rangka memberantas pandemi COVID-19 ini diberkati Tuhan. Para medis, dokter, perawat, relawan, Pol PP, petugas perhubungan, TNI, Polri, semua yang ada di garda paling depan, Tuhan berkati. Dan kiranya mereka pun boleh melakukan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik, seturut mau kehendak Tuhan. Beri hikmat, kearifan kepada mereka. Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk semua rencana usaha-usaha pekerjaan jemaatmu di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan tunjuk jalan, kiranya Tuhan buka jalan. Semangat untuk terus berjuang kiranya terus ada. Kasih persaudaraan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Dan saat ini kami telah memberi persembahan. Engkau kuduskan persembahan kami, dan kiranya persembahan terpakai untuk kerja pelayanan, dan Engkau kiranya membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi jemaatmu yang sudah memberi dengan penuh syukur, sukacita. Tuhan, mampukan juga bendahara jemaat, pengatur-pengatur keuangan untuk boleh mengatur keuangan gereja dengan baik. Dan Tuhan kiranya mencukup-cukupkan semua kebutuhan pelayanan kami. Tuhan, rencana kami sepanjang hari ini, kami mohon diberkati oleh Tuhan. Bahkan untuk kerja pelayanan sampai pada ibadah sesi 3 di malam hari diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di pagi menjelang siang ini diberkati Tuhan. Pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, kostor, pegawai jemaat, petugas persembahan, penanggung jawab ibadah saat ini, semuanya kami mohon Tuhan berkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh membawa berkat, bahkan damai sejahtera bagi anggota keluarga kami masing-masing. Lebih khusus bagi anak sekolah minggu, bahkan juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak sempat beribadah. Tuhan, inilah sesembahan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kepada hari ini makan suknya, dan ampunilah kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang kami, dan jambakan dalam pencobaan, tapi lepaskan akan daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan Allah kita, dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kebayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kebayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk
susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bentang surya di kelapang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena kami sungguh percaya Engkau yang sudah memimpin menyertai kami dalam persekutuan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini dengan baik. Dan kami boleh menyelesaikan semua kerja pelayanan kami. Engkau kiranya memberkati kami. Engkau tahu semua keberadaan kami. Engkau melihat kami saat ini dalam ketaatan dan kesetiaan kami mengiring Tuhan. Bahkan mengawali tahun baru ini kami ada di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu. Sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kami semua diberkati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami. Kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan nikmat-Mu Tuhan, hidup dan
bersama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbananmu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu. Dengan hikmat pengorbananmu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah sudah selesai, dan mari kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadat kita selesai dan kita ikuti warta Jemaat. Sebelum kita ikuti warta Jemaat, kita ikuti dulu sambutan pemerintah Kota Bitung, sambutan Bapak Wali Kota Bitung sehubungan dengan perayaan Tahun Baru 1 Januari 2021. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian, Bapak Pendeta Philip Palando Sarjana Teologi, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan Majelis Jemaat, serta Bapak Ibu Jemaat dan hadirin yang berbahagia di hari yang bersyukur sukacita ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Kota Bitung yang saya cintai, tanpa terasa kita telah mengakhiri tahun 2020 dan hari ini kita menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia dan kemurahan yang telah memampukan kita untuk melewati hari demi hari hingga saat ini dalam penyertaan Tuhan. Atas nama pemerintah, pribadi dan keluarga saya menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semua tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, serta diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab kerja dan pelayanan kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita juga patut bersyukur karena di tengah-tengah ancaman tantangan pandemi COVID-19, Kota Bitung tetap berada dalam kondisi yang cukup stabil, sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana sepanjang tahun 2020. Meskipun banyak program yang tertunda karena pemerintah harus melakukan refocusing anggaran bagi penanganan COVID-19. Dalam upaya membangun kota yang kita cintai ini, pemerintah terus mendorong keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas perekonomian. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas
dan daya saing, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Kebijakan pemerintah kota diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, serta jaminan dan perlindungan sosial, termasuk implikasinya terhadap sektor kesehatan dan pendidikan. Sinergi positif dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta masyarakat telah memampukan kita menjalani seluruh program pembangunan dengan baik. Untuk itu, apresiasi kami berikan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bitung atas peran aktif dan positif yang telah ditunjukkan selama ini. Kita patut berbangga karena meskipun dalam kondisi yang serba terbatas, prestasi atas kerja keras kita serta inovasi di berbagai bidang masih dapat kita raih di sepanjang tahun 2020 yang lalu sebagai keberhasilan kita bersama. Untuk ke-9 kalinya Kota Bitung dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Di bidang perlindungan HAM, Kota Bitung dianugerahi penghargaan Kota Peduli HAM yang ke-7 kalinya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua hal tersebut dalam rangka membangun Kota Bitung sebagai kota yang inklusif, yaitu rumah untuk semua. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan predikat sangat tinggi atas hasil evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD Kota Bitung. Dengan tingkat kinerja yang sangat tinggi tersebut, Kota Bitung memenuhi syarat untuk memperoleh dana insentif daerah tahun 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terakhir pada tanggal 18 Desember 2020, Kota Bitung dianugerahi penghargaan sebagai kota sangat inovatif dalam Innovative Government Award atau IGA 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Lewat penghargaan ini, Kota Bitung merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Utara dan hanya bersama 7 kota lainnya di seluruh Indonesia yang berpredikat kota sangat inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi sesulit apapun, kita terus berupaya berinovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan selalu siap berbenah untuk menghadapi tantangan-tantangan sama. Perlihatan kita semua dalam mendukung program pemerintah tetap sehingga bagi program di berbagai The Unity itu tanggal 28 Desember 2020 pemerintah Kota Bitung telah mengeluarkan surat edaran terkait tahun baru dan pembatasan orang masuk ke Bitung sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama unsur Forkopimda tentang antisipasi peningkatan penyebaran COVID-19 di Kota Bitung. Seluruh warga Kota Bitung diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk beribadah, pelaksanaan pekerjaan tertentu, pemenuhan kebutuhan pokok, serta keperluan yang sangat penting dan atau mendesak dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan-kegiatan ibadah dihimbau untuk dilaksanakan secara terbatas dengan mengacu pada arahan pemerintah. Seluruh pejabat PNS, THL, TNI, Polri, pemuka agama, tokoh masyarakat, serta warga Kota Bitung hendaknya tidak menggelar
dan atau menghadiri acara atau kegiatan pribadi maupun komunitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan, termasuk tidak menggelar open house di tahun 2021 ini. Para pelaku usaha untuk menerapkan batasan jam operasional, membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, atau menyesuaikan dengan arahan terakhir pihak berwenang di lapangan. Selanjutnya terkait pembatasan orang masuk ke Kota Bitung, setiap orang luar Kota Bitung yang akan masuk ke Bitung wajib menunjukkan surat hasil pemeriksaan rapid test antibody. Bagi yang tidak dapat menunjukkan surat hasil pemeriksaan rapid test antibody akan diarahkan untuk kembali ke daerah asal. Kami berharap masyarakat memahami bahwa semua larangan dan pembatasan aktivitas yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan sewenang-wenang untuk mengekang masyarakat, tetapi bertujuan untuk kebaikan kita bersama, yaitu agar prahara COVID-19 ini cepat selesai. Dibutuhkan kesamaan pola pikir dan kesungguhan tindak dari seluruh pihak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat merayakan tahun baru sambil terus berdoa dan berharap berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kita semua. Dan jangan lupa, mari menjadi berkat bagi satu sama lain untuk memberkati Kota Bitung yang sama-sama kita cintai. Setiap momen dalam hari-hari kita mempunyai maknanya sendiri. Pagi hari membawa harapan, siang hari mengusung keyakinan, dan malam membawa impian. Semoga semua itu kita miliki di tahun yang baru ini. Sekian dan terima kasih. Pakatuan Woka Pakalawiran. Shalom. Wali Kota Bitung sudah bertanda Maximilian Jonas Lomban. Bapak sekalian, tadi Jemaat untuk hari ini 1 Januari 2021. Sebentar malam ada ibadat jam 6 untuk ibadat yang ketiga di hari tahun baru pertama 2021 ini. Dan yang akan hadir kolom 1 sampai dengan kolom 7. Untuk ibadat besok tanggal 2 Januari 2021 dilaksanakan 3 kali, jam 10 pagi, yang hadir kolom 1 sampai kolom 11. Kemudian jam 11.30 yang hadir adalah, karena dirangkaikan dengan ibadat pelayanan baptisan, maka yang hadir adalah orang tua baptisan, orang tua dan orang tua baptisan, dan pelayan khusus terkait. Kemudian jam 6 sore ibadat yang ketiga, yang hadir dalam ibadat ini adalah kolom 12 sampai dengan kolom 21. Kemudian untuk ibadat hari Minggu tanggal 3 Januari, untuk ibadat subuh membantu Kadim versus kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Kemudian ibadat jam 9, kolom 4, 5 dan 6. Dan ibadat malam jam 6, kolom 7, 8 dan 9. Demikian Bantar Jemaat, atas nama Badan Pekerja Jemaat bagian seluruh jemaat yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Kadim kita saat ini, Ketua Jemaat Bapak Pendeta Philip Walando, Sarjana Teologi, yang telah melayani kita. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bahkan dalam kehidupan keluarga Walando Tumbol. Terima kasih juga kepada operator LCD, Pantoria, pemain keyboard, operator live streaming. Bahkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang boleh beribadat bersama-sama di syukur hari pertama beribadat di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita, selamat tahun baru, dan mohon kita akan berpisah. Dimohon kita berdiri dulu, dimohon teman-teman pers untuk berdiri di depan. Kita saling memberi salam sebagai ucapan selamat tahun baru.
Teman-teman Yesus berdiri di depan, mohon berdiri di depan, mohon. Ya, kita saling memberi salam sehat, salam sejahtera, selamat tahun baru.